Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azahra Purnanindya Mardani Putri dari kelas Psikologi 2C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perubahan, perkembangan, dan masalah hubungan dengan keluarga pada masa dewasa awal. Jadi, masa dewasa awal yang secara umum mencakup rentang usia 20 hingga 40 tahun merupakan salah satu fase perkembangan yang paling dinamis dalam kehidupan seseorang. Fase ini ditandai oleh transisi dari ketergantungan menuju kemandirian, baik secara ekonomi, sosial, maupun emosional. Periode ini juga menjadi masa di mana individu mulai merintis karir, membangun relasi jangka panjang, membentuk keluarga baru, dan mengambil tanggung jawab penuh terhadap keputusan hidupnya. Salah satu aspek penting yang mengalami transformasi signifikan selama masa ini adalah hubungan dengan keluarga asal. Hubungan tersebut yang sebelumnya cenderung bersifat vertikal dengan orang tua sebagai figur otoritas dan pengasuh berubah menjadi hubungan yang lebih horizontal dan saling mendukung secara emosional. Namun, perubahan ini tidak selalu berjalan mulus karena banyak individu menghadapi dilema nilai, benturan peran, serta tuntutan dari keluarga asal dan keluarga baru yang terbentuk. Lalu, perubahan hubungan dengan keluarga itu apa saja sih? Jadi, yang pertama ada perubahan hubungan dengan keluarga. Kemandirian sebagai tahap awal transformasi. Perubahan utama yang terjadi pada masa dewasa awal berkaitan dengan proses menuju kemandirian dari keluarga asal. Kemandirian ini menyangkut aspek finansial. Pada tahap ini, individu mulai mencari dan menjalani pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri. Kemampuan untuk menghasilkan pendapatan sendiri tidak hanya meningkatkan rasa percaya diri, tapi juga memberikan otonomi dalam mengambil keputusan hidup. Contohnya, ada seorang perempuan yang berusia 25 tahun. Ia berhasil mendapatkan pekerjaan sebagai akuntan di kota besar. Kini, ia mampu menyewa apartemen sendiri, membayar tagihan, dan merencanakan tabungan tanpa campur tangan dari orang tuanya. Lalu ada tempat tinggal. Banyak individu dewasa awal yang memilih tinggal terpisah dari orang tua, baik karena alasan pekerjaan, pendidikan, atau pernikahan. Perpisahan tempat tinggal ini menjadi simbol penting dari pergeseran relasi yang lebih independen. Lalu ada pengambilan keputusan. Kemandirian dalam berpikir dan bertindak menjadi semakin nyata. Individu mulai mengambil keputusan penting dalam hidup, seperti memilih pasangan hidup, menentukan arah karir, hingga menentukan nilai-nilai pribadi. Contohnya ada seorang pria nih yang berusia 23 tahun. Ia lebih memilih untuk menunda pernikahan dan fokus untuk membangun bisnis rintisan. Keputusan ini diambil meskipun bertentangan dengan harapan orang tuanya yang menginginkan dia untuk segera menikah. Selanjutnya ada perkembangan positif. Perkembangan positif ini tuh seperti perkembangan hubungan yang lebih dewasa, relasi yang lebih setara dan kolaboratif. Jadi seiring bertambahnya usia dan pengalaman, relasi antar individu dewasa awal dan orang tua menjadi lebih setara dan dewasa. Hubungan ini tidak lagi hanya bersifat satu arah, di mana orang tua memberikan arahan, tetapi menjadi hubungan dua arah yang melibatkan pertukaran pengalaman, empati, dan dukungan emosional. Jadi ada perubahan posisi relasional. Orang tua mulai diposisikan sebagai rekan diskusi, bukan lagi sebagai otoritas tunggal. Hal ini memunculkan hubungan yang lebih sehat karena didasari oleh rasa saling menghargai. Contohnya ada seorang lelaki yang berusia 30 tahun. Dia sekarang sudah tidak lagi meminta izin kepada orang tuanya untuk berganti pekerjaan, tetapi dia mendiskusikannya sebagai sesama orang dewasa untuk mendapatkan perspektif dan masukan. Lalu ada lagi peran baru dalam sistem keluarga. Setelah menikah atau memiliki anak, individu dewasa awal juga memainkan peran baru seperti menjadi pasangan hidup, orang tua, atau menantu. Perubahan ini menambah kompleksitas dinamika relasi antar anggota keluarga. Contohnya, ada seorang perempuan yang berusia 28 tahun, yakni baru saja melahirkan hubungan yang lebih
kuat dengan ibunya karena ia merasa membutuhkan pengalaman dan nasihat dalam mengasuh anak. Kedekatan ini menjadi bentuk perkembangan positif dalam hubungan lintas generasi. Lalu, masalah umum apa sih dalam hubungan keluarga pada masa dewasa awal? Jadi, meskipun hubungan keluarga cenderung berkembang ke arah yang lebih sehat, masa dewasa awal juga menjadi periode yang rentan terhadap berbagai permasalahan dalam hubungan dengan keluarga, seperti ketegangan karena perbedaan nilai. Jadi, ada konflik yang timbul karena adanya perbedaan nilai antara individu dan keluarga asal, merupakan hal yang cukup umum. Hal ini bisa mencakup perbedaan pandangan tentang pilihan karir, gaya hidup, pasangan hidup, hingga pandangan keagamaan atau politik. Contohnya, ada seorang pria yang berusia 27 tahun, ia memutuskan menikah dengan pasangan beda agama. Tetapi ia mendapatkan tantangan keras dari keluarganya karena dianggap bertentangan dengan nilai yang dianut keluarganya selama ini. Lalu ada juga ketergantungan yang belum selesai. Beberapa individu belum mampu sepenuhnya melepaskan ketergantungan finansial atau emosional dari orang tuanya. Hal ini bisa disebabkan oleh faktor ekonomi, kondisi kesehatan mental, atau pola asuh sebelumnya yang terlalu protektif. Contohnya seorang wanita ia masih tinggal bersama orang tuanya karena merasa belum mendapatkan pekerjaan tetap. Jadi, di situasi ini menimbulkan dilema dalam hal otonomi dan tekanan dalam mengambil keputusan hidup sendiri. Lalu, konflik intergenerasional. Perbedaan sudut pandang antara generasi orang tua dan anak seringkali menimbulkan konflik. Hal ini dipaparkan oleh perbedaan dalam cara komunikasi, ekspektasi, dan pendekatan terhadap masalah kehidupan. Contohnya seorang pemuda 24 tahun yang ingin meniti karir sebagai content creator di media sosial mendapat cibiran dari keluarganya yang lebih menghargai pekerjaan tradisional seperti pegawai negeri atau pekerjaan kantoran. Kesimpulannya, masa dewasa awal merupakan tahap penting dalam perkembangan manusia yang ditandai oleh pergeseran dari ketergantungan menuju kemandirian. Dalam fase ini, hubungan dengan keluarga asal mengalami perubahan struktural dan emosional dari relasi yang hierarkis menjadi relasi yang lebih egaliter dan kompleks. Meskipun terdapat banyak perkembangan positif, hubungan ini juga tidak terlepas dari tantangan seperti konflik nilai, ketergantungan yang berlanjut, dan ketegangan antar generasi. Oleh karena itu, penting bagi individu dan keluarga untuk membangun komunikasi yang terbuka, menghargai perbedaan, dan saling mendukung dalam proses adaptasi terhadap peran dan dinamika baru. Dalam Quran Surah Al-Luqman ayat 14 berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wawasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini aniskur liwalidayka ilayya al-masir. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadakulah kembalimu. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.